Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Burhan dengan NIM H02200024, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa tokoh ilmuwan dalam sejarah matematika. Nah, yang pertama ada Thales, yang kedua ada Pythagoras, ketiga Euclid, keempat Diophantus, dan yang terakhir Eudoxus. Langsung saja pertama kita membahas mengenai Thales. Nah, Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan beliau juga merupakan saudagar dan lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan meninggal tahun 546 sebelum Masehi di kota Miletus. Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Ketepatan prediksi membuat namanya sangat terkenal dan dijadikan sebagai salah satu dari 7 orang bijak yang terdapat dalam hikayat Yunani. Dalam bidang politik, pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Adapun sumbangsi dan penemuan dari Thales, yaitu Thales adalah orang yang pertama kali mempertanyakan dasar dari alam semesta dan apa isinya. Menurutnya, asal alam semesta adalah air karena tidak ada kehidupan tanpa air. Dan dalam hidup filsafat etika, Thales memberi sumbangsi yang sangat besar dalam hal etika berbisnis. Adapun teorema Thales, seperti kita lihat pada gambar, teorema Thales yaitu jika AC adalah sebuah diameter, maka sudut B adalah selalu sudut siku-siku. Nah, teorema lainnya yaitu Thales mengemukakan 5 teorema tentang geometri yang mungkin diperolehnya dari hasil perjalanannya. Teorema tersebut adalah suatu lingkaran dibagi 2 sama besar oleh diameternya. Sudut-sudut ala suatu segitiga sama kaki adalah sama. Pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan adalah sama. 2 segitiga adalah sama dan sebangun apabila 2 sudut dan 1 sisinya itu sama. Dan yang terakhir, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Nah, selanjutnya penerapan dalam pembelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui bahwa Thales mengemukakan 5 teorema tentang geometri. Nah, sampai saat ini kita masih mempelajari tentang geometri dasar, geometri analitik. Nah, contohnya itu seperti ini. Temukan nilai X dalam setiap kasus. Nah, di mana kita menggunakan teorema pertama Thales dan didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya Pythagoras. Kita ketahui bahwa dalil Pythagoras itu sangat terkenal. Seperti pada segitiga siku-siku, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, biografi dari Pythagoras sendiri yaitu Pythagoras dari Samos, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya. Sama halnya dengan Thales, Pythagoras juga pernah belajar di Mesir, Babilonia, dan India. Pythagoras mendirikan sebuah perguruan di Krotona yang memberikan pelajaran falsafah, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Adapun sumbangsih dan penemuan dari Pythagoras, yaitu
Seperti yang kita tadi ketahui bahwa Pythagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsih dalam bidang matematika. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Bukti teorema Pythagoras dari perguruan Pythagoras berdasarkan pada geometri di bawah ini. Selain itu, Pythagoras dan pengikutnya membangun bilangan-bilangan figuratif di mana banyak teorema menarik yang dapat dibuat dengan bilangan figuratif ini, antara lain bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagon, bilangan persegi panjang, bilangan bersahabat, dan bilangan sempurna. Selanjutnya, penerapan Pythagoras dalam pembelajaran matematika. Nah, contohnya Pythagoras yang diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu untuk mengetahui atau mencari sisi lain dari segitiga siku-siku. Contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri. Karya Euclid yang sangat dikenal salah satunya adalah The Elements. Nah, selanjutnya adapun sumbangsi dan penemuan dari Euclid. Buku Elemen yang ia terbitkan adalah salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Dan buku ini berfungsi sebagai buku pegangan utama dalam pengajaran ilmu matematika, terutama dalam bidang geometri, dari saat penerbitannya hingga akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Euclid juga menuliskan 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku tersebut, Euclid menyimpulkan teorema-teorema yang sekarang disebut geometri Euclides dari sekumpulan kecil aksioma. Euclides juga menulis karya tentang perspektif, irisan kerucut, geometri bola, teori bilangan, dan pembuktian matematika. Nah, selanjutnya penerapan dalam pembelajaran matematika Euclid. Sampai sekarang, ketika kita belajar konsep titik, garis, sudut, lingkaran, dan sebagainya, kita masih merujuk pada The Elements, buku yang ditulis Euclid sekitar 300 sebelum Masehi yang lalu. The Elements telah dipakai sebagai textbook untuk pengajaran matematika, bukan cuma di zaman Yunani, tapi juga di berbagai peradaban lainnya, dari generasi ke generasi hingga sekarang. Nah, contohnya itu seperti ini. Selanjutnya, Diophantus. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diophantus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir, mungkin di antara tahun 200 dan 214 sampai 284 atau 298. Sekitar tahun 250, seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Dalam batu nisannya tertulis, "Di sini terletak Diophantus. Keajaiban, lihatlah." Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diophantus, namun meninggalkan problem tersohor pada Palatine Anthology yang ditulis setelah meninggalnya. Pada batu nisan Diophantus tersamar dalam persamaan umur Diophantus. Adapun sumbangsi dan penemuan dari Diophantus. Diophantus seringkali disebut dengan Bapak Aljabar Babilonia. Karya-karyanya tidak hanya mencakup tipe material tertentu yang membentuk dasar aljabar modern, bukan pula dengan aljabar geometri yang dirintis oleh Euclid. Diophantus mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan
sehingga untuk persamaan seringkali disebut dengan persamaan Diophantin equation. Selain itu, Diophantus sering disebut sebagai bapak aljabar karena ia memberikan kontribusi besar terhadap teori bilangan, notasi matematika, dan aritmatika. Diophantus juga menulis aritmatika yang mana isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan. Diophantus menulis 15, namun hanya 6 buku yang dapat dibaca. Sisanya ikut terbakar pada penghancuran perpustakaan besar di Alexandria. Susunan dalam aritmatika tidak secara sistematik. Operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi aljabar, atau solusi terhadap persamaan-persamaan aljabar. Di dalamnya terdapat 150 problem, semua diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik. Meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan. Nah, selanjutnya penerapan Diophantus dalam pembelajaran matematika. Seperti tadi kita ketahui bahwa Diophantus dari Alexandria adalah seorang matematikawan Helenistik Alexandria. Selain itu, Diophantus sering disebut bapak aljabar karena ia memberikan kontribusi besar terhadap teori bilangan, notasi matematika, dan aritmatika. Diophantus juga menulis aritmatika yang mana isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan. Persamaan-persamaan tersebut disebut persamaan Diophantin, digunakan pada matematika sampai sekarang. Dan tokoh yang terakhir yaitu Eudoxus. Eudoxus adalah anak Arxnes. Ia lahir di Hindus, Asia Kecil, sekarang bernama Turki, pada 408 sebelum Masehi. Kemudian ia pergi ke Tarentum, Italia untuk belajar pada Archytas, seorang pengikut Pythagoras. Selain mempelajari teori angka dan musik, ia juga tertarik terhadap problem menggandakan kubus. Nah, Eudoxus adalah seorang murid Plato. Dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga. Adapun sumbangsi dan penemuan Eudoxus, yaitu dalam perjalanannya yang dia lakukan ke Mesir dan Yunani, Eudoxus banyak memahami ilmu-ilmu geometri. Metode yang sangat populer ditemukan Eudoxus adalah metode penyusutan. Metode tersebut digunakan untuk menghitung luas suatu bangun geometrik. Dalam membangun metode ini, suatu bangun geometri dibagi menjadi beberapa bentuk yang lebih kecil. Dan penemuannya yang terkenal yaitu teorema proporsi yang membahas pada buku elemen karya Euclid. Eudoxus juga mendefinisikan tentang pemikiran sebuah bilangan irasional dengan metode perkalian silang. Nah, selanjutnya penerapan Eudoxus dalam pembelajaran matematika. Contohnya yaitu ketika menghitung sebuah bentuk geometris yang tidak beraturan, maka dibuat segi empat kecil yang merupakan bagian dari bangun yang akan dicari luasnya. Selanjutnya, untuk mencari luas bangun yang besar tersebut, tinggal menjumlahkan bagian kecil tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.